Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya akan membahas karunia apa yang terjadi di hari Pentakosta di Yerusalem saat pencurahan Roh Kudus. Kenapa saya membahas hal ini? Karena ada yang berpikir bahwa apa yang terjadi di hari Pentakosta di Yerusalem adalah karunia bahasa roh atau bahasa lidah yang sama dengan yang terjadi di Korintus. Padahal ini sesungguhnya dua hal yang berbeda, saudara. Dua karunia yang berbeda. Untuk itu saya akan coba jelaskan karunia apa yang sebenarnya terjadi di hari Pentakosta. Tetap simak video ini. Kisah Para Rasul pasal 2 di situ menjelaskan peristiwa Pentakosta. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk menyatakan karunia apa sesungguhnya yang terjadi di hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita perhatikan bahasa-bahasa lain di situ dalam teks bahasa Yunaninya. Lalein, heterais, glossais. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ dikatakan to speak in other tongues. Nah, ini kita tidak bisa menafsirkan dalam bahasa Indonesia atau menerjemahkan to speak in other tongues. Itu artinya berkata-kata atau berbicara dengan lidah-lidah yang lain. Karena maknanya akan berbeda, saudara. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya saat saya membahas tentang karunia bahasa roh di Korintus. Jadi di sini seharusnya to speak in other tongues diterjemahkan berbicara atau berkata-kata dengan bahasa lain. Sama seperti yang ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Heterais. Bahasa apa itu? Kita akan lihat lagi di ayat selanjutnya, ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita perhatikan dalam teks bahasa Yunani, bahasa di situ dari bahasa Yunani dialekto, akar kata dialektos. Dialekto hemon enhe egene temen. Jadi dialekto kita perhatikan dulu. Definisinya bahasa, ucapan, percakapan, cara bicara diterjemahkan sebagai bahasa. Kemudian egenetemen dari akar kata genao yang berarti melahirkan dari laki-laki, kalau dari perempuan untuk melahirkan. Diterjemahkan sebagai telah lahir, telah melahirkan, dilahirkan. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang terjadi atau bahasa yang disampaikan oleh para murid, para rasul pada saat kepenuhan Roh Kudus adalah bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa bangsa-bangsa lain. Kalau di dalam terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB, saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8, di situ dikatakan, bagaimana mungkin kita mendengar mereka dapat berbicara dalam bahasa negeri asal kita masing-masing. Kalau di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation 3, ILT 3, di situ dikatakan, tetapi bagaimana mungkin kita mendengar mereka masing-masing dalam bahasa kita sendiri, di mana kita telah dilahirkan. Jadi jelas bahwa para rasul pada saat itu berbahasa bahasa manusia, tapi bahasa bangsa-bangsa lain, bukan bahasa mereka sendiri. Itulah yang muncul di hari Pentakosta. Nah, saudara, kita akan melihat lagi karunia apa itu. Kita akan baca ayat
14-18 masih di pasal kedua. Tapi sebelum saya membacakan ini, saya ingatkan kembali di video sebelumnya saya menyampaikan ada 3 hal penting yang harus kita gunakan untuk bisa memahami kisah di Yerusalem saat hari Pentakosta. Pertama, kita harus membaca Alkitab dengan teliti. Nah, seperti itu caranya tadi. Ada kata-kata penting yang memang kita harus cek dari bahasa aslinya, saudara. Kemudian kita lihat terjemahan dari bahasa Inggris, bahkan terjemahan dari versi-versi Alkitab yang lain. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi seperti mereka. Artinya begini, pemahaman kita tentang perjanjian baru ataupun pemahaman kita tentang apa yang terjadi di Korintus, bahkan pemahaman kita tentang 9 karunia Roh Kudus, jangan dibawa ke sini dulu, saudara. Kalau kita mau memahami kisah ini. Kenapa? Karena itu semua belum ada. Peristiwa di Korintus belum terjadi, pengajaran tentang 9 karunia Roh juga belum terjadi. Jadi kita harus posisikan diri kita sama seperti mereka saat itu. Dan kita bayangkan bahwa kita seolah-olah berada di situ pada hari itu. Nah, sekarang kita akan coba mendengarkan apa yang Petrus sampaikan tentang fenomena yang baru terjadi. Ayat 14-18, khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi saudara, ada kebingungan yang terjadi saat terjadi peristiwa di hari Pentakosta, di mana karunia-karunia Roh Kudus dimunculkan di situ. Ada kebingungan, saudara, karena memang ini fenomena yang baru. Tetapi Petrus berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kita baca ayat selanjutnya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Kita perhatikan, saudara. Seandainya kita tidak mengingat-ingat atau kita bawa-bawa kisah di Korintus, kita tidak bahas tentang 9 karunia Roh, lalu kita kaitkan pada kejadian ini, kemudian tiba-tiba kita mendengar Petrus berkata seperti itu, apa kira-kira yang ada di dalam pikiran kita? Fenomena apa yang barusan terjadi, saudara? Dari 3 hal yang disampaikan Petrus di situ tentang penglihatan, mimpi, dan bernubuat, tentu dari antara karunia tersebut hanya bernubuat yang pas dengan kondisi yang terjadi saat itu. Jadi kalau kita pahami apa yang terjadi di hari Pentakosta, maka jelas di situ disampaikan bahwa para rasul atau para murid Kristus saat itu, mereka sedang bernubuat dengan menggunakan bahasa bangsa-bangsa lain. Jadi bahasa bangsa-bangsa lain, bukan bahasa roh dalam artinya yang tidak dapat dimengerti sama sekali sehingga butuh penafsiran. Itu pun penafsiran itu artinya bukan penafsiran biasa, saudara ya, karena itu adalah karunia Roh Kudus juga penafsiran itu. Jadi beda, ini kasus yang berbeda, kisah yang berbeda dengan karunia yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi tidak ada hubungannya saat seseorang membahas tentang bahasa roh atau bahasa lidah, kemudian peristiwa di Pentakosta ini dipakai jadi referensi. Itu salah total, saudara. Justru tidak nyambung sama sekali. Karena apa yang terjadi di hari Pentakosta adalah karunia bernubuat dengan bahasa bangsa-bangsa lain. Di video berikut saya akan jelaskan lebih detail lagi, karena saya sudah pernah bahas tentang bahasa roh di video sebelumnya. Tapi saya akan coba bahas kembali dengan lebih rinci, karena ada yang mengatakan jika karunia bahasa roh yang terjadi di Korintus itu benar-benar bahasa roh, seharusnya kata yang digunakan di situ pneuma laleo, bukan glossa laleo. Ya sebenarnya pneuma laleo itu ada di dalam Alkitab kalau kita baca dengan teliti lalu kita cek dari teks bahasa Yunaninya. Memang kalau kita baca dalam teks bahasa Indonesia tidak akan ketemu. Tapi sebenarnya ada. Nanti akan saya sampaikan di video berikutnya, saudara. Untuk itu jangan lupa di subscribe agar
saat saya mengupload video baru atau membahas hal-hal yang baru, saudara bisa tahu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.